Amin. Saudara-saudara, tentu tadi sudah dibilang 17 Agustus hari apa tuh yang sudah lama di Australia? Jangan lupa ya, hari kemerdekaan. Siapa yang memberikan proklamasi itu? Soekarno-Hatta. Oke, puji Tuhan. Ingat ya, biar bagaimanapun kita sudah lama di luar negeri, kita tetap orang yang asal Indonesia, di mana kita dilahirkan. Jadi jangan lupa Indonesia. Tadi pagi sekitar jam 9 saya ada di Kensington Park untuk mewakili gereja-gereja seluruh yang di Sydney, ke sana mewakili untuk jadi ya wakilnya gereja untuk ada upacara bendera. Saya tidak pernah ikut sejak saya di Timor tahun ya mungkin sekitar tahun 74 itulah terakhir. Habis itu nggak pernah lagi. Di sana kan kalau kita masih SD, SMA, SMP itu kan mesti ikut baris, ikut ke lapangan, berdiri sampai kepanasan, sepatunya pulang jalannya sakit gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa ingat kembali tadi ada proklamasi Indonesia, ada baca undang-undang dasar Indonesia, terus apalagi ada ya nyanyi lagu apa Indonesia Raya, Garuda Pancasila, segala macam. Saya refreshing kembali. Ya, memang itu satu kenyataan bahwa satu negara ingin disebut negara yang merdeka atau negara independen harus memiliki proklamasi itu, kebenaran itu. Karena kalau tidak, maka diambil alih oleh bangsa lain. Itu dulunya Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda berapa lama? Ada yang ingat? 350 tahun lama ya. Habis itu berapa lama Jepang ambil? 3,5 tahun. Dia mungkin di negara lain, tapi Indonesia hanya 3,5 tahun. Puji Tuhan. Ini ya belajar sejarah lagi. Sebentar habis ini kita menyanyi Indonesia Raya. Ya, puji Tuhan. Kita orang Indonesia. Makanya tadi malam kita ada doa di daerah sana, doa untuk kebangsaan Indonesia. Kita berdoa. Ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Kemerdekaan sejati. Kalau yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Soekarno-Hatta ya itu untuk berdirinya sebuah negara secara politis dan secara teritorial atau dominasi. Tetapi banyak orang kenyataannya sesudah 80 tahun masih banyak yang tidak dimerdekakan secara yang baik dari politik atau apa ya, karena orang Indonesia bagian timur katakan begini ya, dulu kami dijajah Belanda, habis itu Jepang, tapi sekarang kami dijajah oleh orang Jawa. Katanya gitu ya, katanya gitu. Karena semua kekayaan yang berharga di Indonesia Timur pasti diambil alih dari Jawa. Mulai dari presiden sama menteri-menterinya. Kita tidak tahu bagaimana. Tetapi biarlah kita di sini adalah pribadi yang merdeka secara sejati. Yang disebut sejati itu bukan hanya secara politik. Ya, ada orang masih di dalam kedaulatan bangsa lain, ya. Tapi kalau di dalamnya itu rohaninya itu sudah merdeka di dalam Kristus, itu jauh lebih berguna. Karena kita merdeka secara politis itu perlu, ya, itu perlu. Dan kita bersyukur bahwa kita tinggal, rata-rata kita lahir sudah negara yang merdeka. Tetapi masih banyak orang yang sampai saat ini belum merdeka secara rohani. Ya, ini kita harus
bukakan bagaimana perkataan firman Tuhan, supaya kita sebentar kita pulang, kita juga ingat tanggal 17 Agustus tahun 25, kita benar-benar di 25. Ya, enggak waktu itu. Sekarang sudah 25, kan tahun 25. Maksudnya hari ini kita dimerdekakan secara rohani. Amin. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ada di Yohanes 8 ayat 32 sampai ayat 36. Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 dan sampai ayat 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau seseorang belum mengetahui kebenaran, tanpa ia sadari, ia masih terikat. Dia belum merdeka. Oleh karena itu hari ini kita akan bagikan bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran yang lebih dalam dari hanya fisikal kebenaran yang di luar, tetapi benar-benar, dan itu akan memerdekakan kita. Ini jawab orang-orang Yahudi pada waktu itu, salah mengerti mereka. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi saudara-saudara, orang Yahudi yang berhadapan dengan Tuhan Yesus itu, mereka katakan begini, kami ini keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, meskipun itu orang Romawi yang menjajah daerah kami, kami tidak pernah mau tunduk dan menjadi hamba. Bahkan mereka katakan rumah orang itu pun tidak akan kami datangin, kami tidak pernah. Ya, bagaimana engkau katakan kami merdeka? Maksudnya mereka aneh. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus begini, kata Yesus kepadamu, kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu tanpa disadari bahwa dia itu adalah hamba dosa. Berarti yang berkuasa di dalam hidupnya adalah dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi anak di sini adalah Tuhan Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Orang-orang Yahudi pikir waktu itu merdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka pikir Tuhan Yesus yang disebut Mesias itu akan mempunyai militer yang kuat dan perlawanan politik yang kuat dan mengusir keluar orang-orang Romawi yang ada di tanah yang mereka tinggal itu. Jadi hari ini kita berbicara bahwa Tuhan Yesus itu, jikalau Ia yang memerdekakan, maka kita akan benar-benar merdeka. Bukan saja merdeka dari segalanya, tetapi yang paling utama merdeka dari dosa. Saudara tahu bahwa dosa itu sebenarnya adalah Tuhan yang menguasai banyak orang di muka bumi ini. Saya hanya berikan contoh. Sekarang di hati kita tidak mau berbuat dosa di hati kita. Tetapi tanpa kita sadari, kita sudah jatuh di dalam dosa. Itu artinya ada yang mengatur hidup kita untuk berbuat dosa. Dan Rasul Paulus sendiri pun berkata demikian, setiap kali aku mau berbuat yang baik, yang datang itu adalah dosa yang mengkontrol saya, yang bekerja dalam hidup saya. Semua kita manusia, jikalau kita belum benar-benar dimerdekakan oleh kuasa anak, yaitu Yesus Kristus, kuasa kemenangan jadi salib, semua kita masih dibelenggu dosa,
atau terikat oleh dosa, dijajah oleh dosa, dikontrol oleh dosa. Saya sekali lagi, dulu di sini ada satu orang yang suka merokok. Ini kasih contoh aja. Ya, Ibu Ruth bilang stop merokok. Saya juga sering stop merokok. Dia bilang iya, kalau ketemu kita cepat-cepat dia sembunyikan rokoknya. Ya, tetapi besok dia beli rokok lagi. Benar enggak? Karena dia tidak punya kuasa untuk mengalahkan yang rusak itu, merusak tubuh itu. Ingat, karena itu sebenarnya banyak dari kita semua yang berkata, hari ini saya rindu untuk berbuat baik untuk suami saya atau istri saya. Tahu-tahu digoda oleh kuasa dosa yang ditumpangi oleh roh jahat itu, salah ngomong. Yang sana juga salah ngomong. Akhirnya jawabnya nggak karuan, bertengkar. Habis itu baru menyesal. Benar nggak kira-kira ini? Suami istri kira-kira boleh ngaku nggak ini? Ngaku ya, ngaku. Kita semua tanpa nggak sadar, pendeta pun bisa salah gitu. Oleh karena itu, pendeta pun butuh Tuhan Yesus. Amin. Jangan pikir dia sudah terlalu hebat, padahal masih bisa berbuat salah. Tapi ambil keputusan untuk tidak mau berbuat salah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar 5 tanda bahwa 5 bukti bahwa kita ini sudah benar-benar dimerdekakan atau masih belum seluruhnya. Ada bagian tertentu sudah dimerdekakan, tapi ada bagian tertentu yang belum dimerdekakan. Katakanlah begini, Indonesia pada permulaannya itu yang merdeka beberapa pulau. Karena Belanda masih kuasain di Irian. Saudara masih ingat? Ya kan, Belanda masih harus kirim tentara berperang di sana, baru akhirnya jadi merdeka itu. Nah, begitupun di dalam hidup kita. Hidup kita ini sadar atau tidak sadar, saya bisa berikan sedikit ilustrasi itu seperti sebuah rumah. Rumah itu ada ruang tamu, ada ruang makan, ruang dapur, ada ruang laundry, ada tempat kamar mandi, dan ada kamar tidur kan. Mungkin juga ada ruang studi. Kalau yang punya rumah besar tentu ruangan studi. Iya. Nah, jikalau kita mengundang seseorang datang ke rumah kita, kalau dia adalah hanya tukang pajak, kira-kira kita izinkan dia di mana? Paling di ruangan tamu, bukan enggak? Tidak akan bakalan izinkan masuk dia di dalam, bukan? Tetapi kalau dia sahabat satu gereja, mulai mungkin di ruangan yang lain ya mungkin. Tapi nggak boleh masuk ke dapur dong. Dapur itu hanya benar-benar keluarga dekat. Baru boleh buka kulkas atau di dapur, benar kan? Apalagi kalau kamar tidur. Benar nggak? Kebanyakan itu jangan kalau bisa, karena belum dirapiin. Mungkin gitu. Ya, mungkin begitu. Ya, mungkin begitu. Tapi kita tentu tidak izinkan. Nah, jikalau sekarang Roh Kudus itu adalah tamu, bukan tamu yang kita undang masuk dalam hidup kita, apakah kita hanya mengizinkan dia di ruangan tamu kita atau ke seluruh hidup kamar-kamar kita? Itu penting sekali. Ya, karena banyak orang waktu bilang saya mau percaya Tuhan Yesus, mereka semangat percaya. Karena memang tidak ada yang bisa menjawab di muka bumi ini mana bisa terjadi alam semesta sebegini. Hampir semua orang selalu bilang, katakan ada kuasa yang supernatural yang bikin, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Pasti semua orang itu ada di dalam hati itu, ya. Tetapi kalau kita yang sudah percaya, tentu kita katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya adalah anak-anakmu, saya umatmu, ampunilah saya, dan saat ini saya rindu Engkau menjadi Tuhanku, Juru Selamatku di dalam hidup. Itu yang benar kan? Dan Engkau
engkau biarlah menjadi rumah hidupku ini menjadi rumah Roh Kudus. Benar kan? Itu Alkitab, rumah Roh Kudus. Tetapi ada orang itu bilang Tuhan Yesus masuk rumahku, tetapi Roh Kudus dia ruang tamu aja ya. Yang ruang lain saya yang masih jadi Tuhan atau the boss. Benar gak? Jadi tanda pertama di dalam hidup kita ini, siapakah yang memerintah hidupmu? Memang benar, banyak orang kalau hari Minggu kebanyakan Tuhan Yesus yang jadi, Roh Kudus yang jadi pemimpin kita. Tetapi hari yang lain, bagaimana? Itu pertanyaannya kan? Bagaimana kita akan hidup dekat dengan Tuhan kalau kita hanya mengizinkan Dia untuk di dalam hidup kita itu hanya bagian tertentu yang kita mau. Kalau Dia tidak mau, berarti tanpa kita sadarin bahwa kita itu masih tetap bos atas diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan katakan bahwa engkau sudah dibeli, dan dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal. Dan saudara-saudara pikir, kenapa saya mesti berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, sedangkan saya ini adalah maunya saya? Ya, ingat loh, kalau manusia tanpa memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, berarti ada bagian yang masih dikuasai oleh dosa, dikuasai. Di balik dari dosa itu adalah roh-roh jahat yang menguasai. Kita bisa ketemu ada orang Kristen, kalau hari Minggu ada yang bilang kelihatannya seperti malaikat. Ya, malaikat. Ada majelis juga yang hari Minggu seperti malaikat, tapi hari lain majelis seperti iblis. Benar, itu ada. Tadi ada kesaksian, ada seorang ibu yang dia pemimpin pujian. Kalau waktu sampai di pemimpin pujian, waduh, banyak, benar-benar bagus, benar, ya. Tapi kalau di rumah, ini kesaksiannya. Kalau di rumah, kalau suaminya bikin salah, habis dah udah. Benar-benar, termasuk cabik. Ya, sampai mobil pun bisa dirusak sama dia. Gitu. Sampai mereka menikah 7 tahun, baru waktu suaminya kasih tahu anak, bilang anak, ini ya cinta Tuhan Yesus, cinta dengan segenap hati, baru itu kena di dalam hidupnya, baru dia berubah. Bayangkan, coba bayangkan bahwa orang sudah memimpin pujian, tetapi hari yang lain dia dikuasai bukan Roh Kudus, tetapi Rokok Kudus. Nah, jadi sekarang ini yang bukti pertama, siapa yang memerintah hidup kita? Kita bisa menjawab sendiri. Biarlah hari ini kita benar-benar berserah dan setia kepada Tuhan. Ingat loh, kita bisa duduk seumur hidup kita di gereja, bangku gereja. Tapi kalau tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, saya khawatir. Tentu sebagai gembala khawatir. Pada waktu kita ada di pintu sorga, dan pada hari penghakiman atau hari di mana kita harus ini, dan Tuhan Yesus berkata, aku enyalah daripadaku, karena engkau membuat kejahatan. Saya bisa bayangkan berapa paniknya. Benar nggak waktu itu? Karena tidak ada pembelaan lagi. Karena Tuhan, kita mau naik banding, Tuhan bilang ini, tolong silahkan lihat videonya. Karena aku tidak melihat perbuatan dari luar.
Aku tidak melihat perbuatan dari luar saja, tapi aku lebih melihat ke dalam hati. Amin. Tuhan itu melihat hati. Ingat loh, kita benci orang itu kelihatannya kan tidak apa-apa, diam-diam. Kalau masih nyengir gitu kan nggak apa-apa, orang nggak tahu di hati kita. Tapi di hati kita berkata, biar lu celaka kena you begitu. Bisa kan, bisa aja kan. Ada tuh semua mama dalam itu. Oleh karena itu, yang pertama hari ini, siapa yang memimpin hidupmu? Tentu saya rindu untuk kita benar-benar berserah tiap hari, bukan hanya hari tertentu, tiap hari dalam hidup kita. Waktu kita bangun, kita katakan, Tuhan, tuntunlah aku menjadi pemimpinku. Jangan aku hanya ngomong pemimpinku, tapi yang aku kerjakan lain. Itu hati-hati. Ada orang bisa mengaku bahwa Tuhan pemimpinku, tetapi dia tidak dengar Tuhan pimpin, dia sudah mengerjakan apa yang terbiasa dia kerjakan. Hati-hati sekali. Oleh karena itu, hari ini setiap kita ini harus berkata. Rindu mau berkata kepada Tuhan enggak? Aku mau mengundang Engkau menjadi pemimpinku. Hadirlah di dalam sebuah langkah hidupku. Ingat, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dari segenap hati dan lahir baru, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Cuma Roh Kudus itu tidak banyak diberikan izin untuk menuntun hidup kita. Ya, amin, amin. Nah, sekarang saya lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah apakah bukti bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, ataukah kita hidup di dalam kebenaran? Ya. Kalau orang yang masih hidup di dalam kuasa dosa, pikirannya itu mulai dari bangun, intentionnya untuk selalu berbuat hal-hal yang dosa di hadapan Tuhan. Karena dia yang ada di dalam ini adalah dosa. Dan dosa itu akan keluar melalui mulut dan perbuatan kita dan pikiran kita. Itu sudah pasti. Ya, karena katakanlah ada orang yang merencanakan untuk membunuh satu bangsa. Kira-kira yang ada di pikirannya apa tiap hari? Bagaimana cara membunuhnya aja kan? Seperti perang-perang yang ada. Seperti Iran yang selalu berkata, aku mau menghancurkan Israel. Waktu aku dapat nuklir, aku mau bumi hanguskan Israel lebih dulu. Dan habis itu Amerika, atau Amerika lebih dulu. Big Satan and small Satan. Jadi para pemimpin di Iran itu bangun datang itu hanya memikirkan bagaimana membunuh. Dan itu akibat karena dosa. Tetapi kalau kita yang hidup di dalam kebenaran, kita mulai setiap hari hanya mau rindu melakukan apa? Kebenaran, kebaikan, kasih dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita harus dimerdekakan dari kuasa ikatan penjajah yang namanya dosa itu, sehingga yang muncul adalah kebaikan dan kemurahan, kesetiaan, itu semuanya. Tadi di sini ada gambar latar belakang domba, bukan? Tuhan Yesus itu katakan bahwa dia adalah singa Yehuda yang memiliki kemampuan untuk melawan apapun. Dia adalah raja, ya, tapi dia adalah domba juga. Ingat, dia bukan domba, dia adalah gambaran domba. Domba itu mengajarkan tentang tidak punya kemampuan untuk bermusuhan dengan lain. Ya, tidak punya kemampuan untuk menyakiti orang lain. Tidak punya kemampuan untuk ngomong orang lain. Saudara pergi kemana, ada itu ya, ada kebun peternakan domba. Saudara lihat semuanya damai, masing-masing makan rumput masing-masing.
tidak pernah bertengkar seperti kambing. Sebentar sebentar tanduk, sebentar sebentar tanduk-tandukan. Nah, sekarang jemaat kita ini jemaat domba atau jemaat kambing? Domba. Jawab sudah. Domba ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita rindu untuk menjadi jemaat meskipun kita nggak banyak orang, tetapi quality itu lebih bagus daripada quantity. Amin. Bagi gereja banyak orang pulang sudah ngomong yang nggak benar-benar. Mendingan di sini tidak pernah dengar gosip. Amin. Nah, ketiga, di dalam Galatia 3 ayat 13, ya, di dalam Galatia 3, 13 dan 14. Sudah dapat? Oke, di situ ada. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, saat kita ada dalam Kristus, semua penghukuman yang mesti kita terima karena kita berbuat dosa itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus yang bayar harganya. Luar biasa bukan? Tuhan Yesuslah yang memikul kutuk kita dengan menjadi dirinya itu terkutuk. Karena pada waktu itu orang yang mati di salib itu disebut the curse, orang yang terkutuk. Karena orang yang baik tidak disalibkan di sana. Dan padahal itu bukan karena dosanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita punya dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu menerima karya penebusan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan di Roma 8, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi dosa yang menuntut dalam hidup kita. Kenapa? Karena semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menjadi kutuk itu. Dia yang bayar harganya. Kita perlu menghormati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ingat loh, kalau yang melakukan ini tentara biasa kita mengerti. Tapi yang melakukan ini adalah Tuhan sendiri, pencipta kita ini. Dia karena mengasihi kita, Dia mati untuk kita. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah firman itu yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia dan Dia lakukan itu untuk ini. Kalau manusia saling mengorban, tentara sudah pergi untuk berkorban. Kita juga dengar cerita orang yang berkorban untuk orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus Kristus itu satu pengorbanan untuk semuanya dan untuk selamanya. Amin. Oleh karena itu kita harus tahu kasih itu di dalam hidup kita. Dia yang bayar harga. Bahkan di ayat 14 itu katakan Tuhan Yesus sudah melakukan itu supaya berkat yang pernah dicurahkan di dalam hidup Abraham itu juga diberikan atas hidup kita. Amin. Berkat Abraham itu apa? Yang satu disebut umur panjang. Umur panjang. Tahu umurnya Abraham, ada yang tahu? Enggak, 175. Udah cukup ya. 175. Udah cukup. Mau kayak Metusalah 968. Ya. Dia 175. Kebanyakan kita tuh happy untuk sampai 100 aja. Asal jangan sakit-sakit bukan? Benar gak? Oke, kita bilang Tuhan Yesus dengar doaku. Ya.
Jadi luar biasa, tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu sudah punya kuasa memerdekakan kita. Biarlah 17 Agustus ini tidak ada lagi yang berjalan dengan bayang-bayang kutuk maut itu mengikuti dia. Tapi sudah dibereskan, sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Amin. Tapi mengalami sesuatu jangan bilang, oh saya terkutuk. Jangan. Ya, bilang saya sedang dibentuk. Itu beda loh. Saya sedang dibentuk. Katakanlah begini, ya kita kehilangan sesuatu. Tuhan, mungkin ini sedang Tuhan bentuk supaya jangan terlalu pegang sesuatu di muka bumi ini. Amin. Pegang Tuhan. Ingat loh, pegang apapun di muka bumi ini bisa terhilang, atau firman Tuhan katakan harta itu bisa dimakan oleh pencuri, nyengat, zaman sekarang oleh scammer, semua bisa terjadi. Tetapi kalau kita ada Tuhan di dalam hidup kita, kita tenang dalam hidup ini. Amin. Amin. Oleh karena itu hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita akan pulang menjadi pribadi yang benar-benar sudah dimerdekakan. Dan semua bagian hidup kita, jangan hanya bagian tertentu saja, tapi semua bagian dalam hidup kita. Ayat yang keempat hari ini kita mau belajar di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Oke. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ya, ada yang takut di sini? Ada mungkin. Kalau sendiri di rumah takut nggak? Enggak. Naomi enggak, dia sendiri. Ya. Ada yang takut setan nggak? Enggak. Oke. Lawan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang takut pencuri nggak datang di rumah? Agak ini benar nggak? Bisa kan? Dia datang kita mau apain? Benar nggak? Bahkan mau telepon polisi udah bisa, ini benar. Ya, tapi sebenarnya ketakutan itu bukan yang kayak gitu aja. Ada orang takut sakit, takut menderita di hari tua. Ada yang takut kehilangan orang-orang yang dikasihi, takut mati. Ada yang takut. Ada. Karena survei menyatakan bahwa takut itu macam-macam. Ya memang ada yang namanya fobia. Ya, takut tinggi gitu. Saya kapan hari pergi lantai tinggi di apartemen, nggak mau dekat-dekat saya takut lihat tinggi gitu ya. Itu punya kelemahan jiwa. Gitu. Ya, macam-macam orang. Ada yang takut kecoa, takut ular, takut tikus, takut macam-macam. Ada yang di ruangan tertutup aja, Ada yang takut kecoa, keturunannya juga takut kecoa. Ada di sini, bukan di sini, anaknya di sini. Pada waktu kecoa temukan di rumahnya, ya, papa mama naik di meja, anak juga ikut naik di meja. Benar kan? Ada yang kayak gitu. Tapi firman Tuhan katakan, setiap kita dapat dimerdekakan dari roh ketakutan itu, karena Dia tidak memberi kita roh ketakutan, tapi memberikan roh yang penuh kasih, ketertiban, dan penguasaan diri. Amin. Amin. Itu kita bisa berkata dalam hidup kita bahwa kita bisa memperoleh kemenangan.
Semua sebentar kita akan bikin deklarasi. Yang kelima, selesai kita akan bikin deklarasi. Supaya semuanya tuh tidak ada yang membuat hidup kita itu ketakutan. Bahkan terus terang, ya, saya itu katakan, Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan pun saya sudah siap sedia. Kenapa? Karena saya mau ketemu Tuhan Yesus yang saya selama ini sembah, saya puji, saya belajar, saya ikutin, saya menjadi muridnya, saya menjadi hambanya. Siapa yang tidak ingin ketemu? Kalau takut ketemu, itu pertanyakan. Ada yang bilang begini, Om, saya percaya mati masuk ke sorga. Kamu mau pertama nggak masuk? Nggak sekarang. Benar kan? Wah, coba aja manusia. Ya, tapi kalau kita dalam Kristus, sama seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah berani Pak, berani bilang Pak. Ya. Jadi hari ini tidak ada ketakutan. Kita hidup dalam kuasa, hidup dalam wibawa, hidup di dalam otoritas, hidup di dalam kuasa kebenaran, hidup di dalam kuasa kasih dalam hidup kita. Sisa hidup kita itu jangan lagi diizinkan kotor-kotor yang dikotorin oleh dunia ini, dikotorin oleh kedagingan manusia, dikotorin oleh dosa, tipu muslihat iblis itu jangan mengotori hidup kita. Tetapi kita semua hidup di dalam apa? Kuasa kemenangan. Amin. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Ada pemenang, tapi kita lebih dari itu. Kenapa? Karena Kristus yang menguatkan kita, Kristus yang membela kita, Kristus yang menanggung hidup kita. Mau hidup seperti demikian? Atau hidup kadang-kadang, oh lagi senang-senang, sebentar turun sedih gitu, ya. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita tetap kuat, meskipun ada badai di dalam hidup ini. Kalau orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus, meskipun ada badai, dia akan tetap tenang. Kenapa? Tenangnya itu di dalam dia. Tenang di dalam. Kalau dari luar, happiness namanya, itu bisa come and go. Benar nggak? Kalau kita ketemu tempat yang senang, orang yang senang, makanan yang senang, semuanya kita senang. Tapi pulang di rumah belum tentu kita masih senang waktu sendiri. Tapi kalau orang yang ada di dalam kemenangan Tuhan, sukacitanya itu membuat kita tetap akan tenang. Amen, amen. Yang kelima terakhir, ya, orang yang telah mengalami kemerdekaan Kristus itu, dia tidak punya kemampuan untuk membenci orang lain. Kita aminkan itu? Dia tidak punya kemampuan. Meskipun orang menyakiti dia. Buktinya itu Tuhan Yesus. Waktu disalib itu, kira-kira sakit nggak di situ? Sakit sekali. Sakit sekali ya. Di paku, di segala macam lah. Tetapi apakah doanya dia itu bilang, kutuk itu dia mereka itu? Orang Romawi ataukah itu orang Farisi, imam-imam, kepala-kepala agama itu kutuk mereka, atau Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa. Oleh karena itu di Yohanes saya baca ya, 1 Yohanes 3:14 dan 15. Ayat 14 berkata, 1 Yohanes 3, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam alam maut. Kalau kita yang sudah ada di dalam alam terang, alam surga bersama Tuhan, ya, di dalam hidup yang benar, maka
kita itu sudah berpindah dari maut ke dalam terang, dan kita itu mengasihi saudara kita. Ada di sini yang masih hidup, yang masih benci-benci dengan orang lain. Oh, Om Sam di sini mah tidak ada. Ya karena kebanyakan kita baru ketemu, sudah tua, nggak pernah bikin macam-macam lagi. Tapi yang dulu-dulu pernah menyakiti kita, ya, yang menyakiti kita tuh pernah atau tidak tuh? Oh, Om Sam itu dulu itu saudaraku tuh pernah ambil alih perusahaan, ingin rebut perusahaan saya. Ada yang demikian. Aku benci dia, saya sudah bersumpah 7 kali tidak mau mengampuni dia, tidak mau kenal dia. Itu ada. Ada loh. Ada yang berkata dulu waktu saya masih gadis, dilakukan sesuatu yang tidak senonoh oleh pria itu. Saya tiap kali lihat laki-laki muka kayak gitu, timbul kebencianku. Itu masih ada. Di sini ada istri-istri yang hidup di dalam kepahitan kepada suaminya, dan dia berkata seumur hidup aku tidak membenci si jahanam itu. Bayangkan, ada yang kayak gitu. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengasihi, maka kita masih tetap ada di dalam kuasa kegelapan. Kita masih belum ada terang sesungguhnya, atau bagian kamar kita itu masih gelap. Di rumah kita tuh masih gelap. Kita belum izinkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Ayat 15 katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow, satu orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Jadi sebenarnya kita disebut pembunuh itu bukan karena kita bunuh atau nikah, nembak atau apa. Kalau kita benci saja, di mata Tuhan sudah katakan kita ini adalah pembunuh. Karena Tuhan Yesus berulang-ulang kali berkhotbah, barang siapa yang membenci saudaranya, ia sudah membunuh. Oleh karena itu saya tidak ingin sampai pada waktu di surga saudara ditolak karena engkau belum mengampuni. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak. Kalau Bapa tidak mengampuni, kira-kira kita jadi apa? Selesai. Selesai. Ingat loh, setiap kita ini pernah disakiti dalam hidup. Semua kita ada orang yang kelihatannya keluarganya baik-baik, tapi tidak tahu apa yang ada di dalam. Bisa mama abuser, papa abuser dari kecil ada. Ada saudara lain yang suka menjahatin kita. Ada tahu-tahu datang ipar yang benci kita. Ada mertua yang jahat dengan kita. Ada anak yang sekarang tidak peduli dengan kita. Bisa aja membuat kita marah dan merasa tertolak, kecewa, atau sedih hati, atau luka hati dan kepahitan. Itu semua kita bisa terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ampuni semua, lupakan semua, hidup baru semua. Kita pilih yang itu, amin. Hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena urusan yang kita kelihatan besar itu tidak ada artinya kalau saat kita sudah melihat kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, semua derita, semua penderitaan yang kamu alami ini adalah ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah tunggu sediakan untuk kita. Amin. Coba luar biasa bukan kasih Tuhan kita. Ingat loh, Tuhan itu sudah membuktikan kasih-Nya. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita welcome Dia di dalam rumah kita, itulah yang akan menentukan destiny hasil hidup kita. Destiny semua dari kita hari ini. Biarlah hari kemerdekaan 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita dari segala kuasa dosa, tipu muslihat iblis dan roh-roh jahat di dunia, tipu muslihat sistem dunia ini yang ingin mengkontrol kita.
tetapi biarlah kita tetap setia dan tetap melakukan ketaatan kepada Dia. Ingat loh, saya tidak bisa bela saudara saat di surga. Dan saudara pun tidak bisa bela saya. Oh itu Tuhan, itu gembala kita, jangan lempar dia ke neraka. Aduh sedih. Jangan ikut. Belum tentu mau ikut. Biar rasain dia. Suka marah-marah kita di kebaktian. Suka negur, tapi saya menegur karena saya mengasihi saudara semua. Saya kadang-kadang sama seperti orang tua yang marah tegas untuk anak berubah. Kenapa? Kalau tidak berubah bisa sampai celaka. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan selesaikan. Tetapi yang pertama, siapa yang rule you? Siapa yang memerintah engkau? Tidak salah, di dunia kita butuh pemerintahan. Ya, kita ada Albanisi, kita ada Prabowo, kita terima aja gitu. Ya, mungkin di kota kita di Indonesia, provinsi kita ada. Ya, dan semuanya tuh tidak mungkin bisa perfect seperti Tuhan Yesus. Tentu enggak, dia manusia. Benar enggak? Tetapi kita belajar untuk menghormati pemerintah dan Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan mereka. Sebentar kita akan mendoakan mereka. Tetapi hari ini biarlah setiap kita pulang dengan kemenangan bahwa dosa tidak menyentuh saya lagi. Sama seperti air datang kena daun talas langsung terpencar. Kenapa? Kita sudah dibungkus oleh darah Yesus, kuasanya, sehingga dosa ingin menghancurkan kita, menjatuhkan kita, dianya yang terbanting di dalam hidup. Maukah kita hidup demikian? Amin. Jadi kita hidup dalam kemenangan. Meskipun di dalam kita punya tantangan hidup. Apalagi yang sudah berumur. Sebentar lutut sakit, jari sakit, ada kram. Aduh, saya nggak pernah lama selama umur ini, baru terjadi berapa minggu terakhir ini rasanya nggak enak. Jadi saya juga sadar sekarang saya sudah tua. Baru sadar. Karena saya boleh dibilang kemana-mana piknik, orang jalan pelan-pelan, saya masih lari, masih lempar sejauh-jauhnya, masih olahraga terus. Kekuatannya masih itu. Jadi saya tidak pernah baru merasakan sekarang. Jadi sekarang Tuhan bilang, tobat lu supaya lu tidak bara-bara orang tua. Oke, ya. Jadi ya, Tuhan tolong supaya kita ini yang rule kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, Roh Bapa, Roh Kristus itu, Roh Yesus itu yang tinggal dalam hidupku. Tuhan Yesus katakan, apa? Lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu bisa turun dalam hidupmu. Supaya apa? Setiap kita bisa ada yang menuntun hidupku. Dulu saya bilang, kok bisa ya? Begitu banyak orang percaya, bisa berjuta-juta roh itu bisa tinggal dalam hidup kita. Bisa. Sekarang sesudah saya lihat AI, baru saya tahu bahwa dengan satu tekan aja seluruh juta-juta orang bisa dapat berita yang sama. Luar biasa tidak? Luar biasa. Jadi sebelum manusia ciptakan AI, Tuhan sudah lebih dulu punya AI lebih dulu. Bukan AI, dia benar serius. AI itu artificial. Tapi dia benar-benar intelligent designer. Dunia ini didesain olehnya dan diatur olehnya. Luar biasa. Oke. Dan kedua, saya rindu supaya kita ini tidak ada dosa yang mencengkeram kita, tetapi hidup di dalam kebenaran. Tidak ada lagi tipu muslihat dalam hidup kita. Ingat loh, kita sendiri kan sedih kan tiap kali dengar di Indonesia baca sang jaksa koruptor. Jaksa koruptor. Ada uang dulu sudah kena. Dulu family kita, ini ibu punya adik, hanya masalah 140 juta rupiah karena jual MLM itu, MLM ya, multi level itu, gara-gara ini karena jual, perempuan punya barang lah maksudnya, BH sorry. Saya maksud saya nggak mau
Ibarat ya, gara-gara jual katanya ini dari Jepang punya bagus begitu. Akhirnya bermasalah, berperkara sampai bermiliar-miliar habis. Makanya di Indonesia perkataan ini ada benarnya. Kalau kamu hilang kambing jangan ke polisi, besok kamu kehilangan sapinya. Benar nggak? Bisa hilang sapi, kambing hilang, udah biarin aja lah. Daripada nanti sapi juga ikut ini. Ya, ingat, kita harus tahu. Tapi kita tetap mengasihi, karena masih banyak orang yang benar di sana. Masih orang yang perlu ditolong, pernah orang yang perlu belas kasihan. Ya, karena itu kita di sana hidup di dalam kebenaran. Katakan, saya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Katakan itu, ayah. Saya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Bilang benar-benar dulu, serius-serius dulu. Jangan hanya hari Minggu aja, tetapi setiap hari. Dan saya mau hidup dalam kebenaran. Dan saya tidak ada penghukuman lagi. Saya adalah orang-orang yang benar, merdeka. Orang Belanda, Jepang sudah menyerah. Sekarang Indonesia berdiri, tapi biar Indonesia yang sejati, yang berdiri dalam kemerdekaannya. Dan juga yang keempat itu, hidup tidak ada ketakutan lagi. Ya, saya hidup kebenaran. Kalaupun saya dipanggil Tuhan, saya tetap akan bersyukur. Dan seluruh hidup saya ini, saya mau sampaikan kepada Tuhan bahwa saya mengucap syukur. Ada yang benar-benar bilang begitu? Atau bilang, aduh sial aku dapat suami yang kayak gitu Tuhan. Kenapa waktu dulu si B-nya kok lebih ganteng saya pilih Charles Bronson, akhirnya dia Charles Brondon saya. Ya, benar ya? Bisa Tuhan, tapi bilang sekarang mungkin lalu-lalu boleh terjadi. Oke. Yang penting iya, benar-benar. Jadi pendeta pun belum tentu. Banyak sekali sekarang. Baru kita lihat expose. Banyak penipuan, pemalsuan di mana-mana. Ngeri. Ngeri. Biarlah kita masing-masing sekarang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang benar kita mengucap syukur. Ya, ada yang benar. Tapi hati kita harus tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan apa? Tuhan. Tidak ada lagi kebencian dalam hidupku. Deklarasi sekarang. Hidupku tidak ada lagi satu kata untuk mau mengutuk orang lain atau membalas kejahatan orang lain. Tetapi yang ada ialah berkat, adalah perbuatan baik kepada dia. Mau nggak hidup begini? Ingat loh, makin kita ikut Tuhan tuh makin tenang. Kita selalu katakan, aduh saya kepingin damai dan ketenangan. Tapi hatinya masih benci orang, mana bisa tenang? Gak bisa. Gak bisa kalau hati masih benci. Tetap dengar nama itu, hati kita jadi gelocok. Biar dia biar dia kena ininya, balasannya. Kita katakan gitu. Tetapi kita bilang, Tuhan ampunilah kesalahannya. Saya mendoakan dia, saya mengasihi dia, dan saya mau hidup di dalam jalan. Ingatlah, 17 Agustus kita rindu benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Amin. Amin. Berjalan tidak takut, apapun tidak curiga. Suami baru pergi ke toko lama dikit bilang, kamu mau pacar lamamu ya? Jangan, memang Ibu Frida bilang sudah tua. Tapi tua kalau tidak dibereskan bisa berbuahnya makin manis. Makin menjadi kalau kita agak cepat. Benar, kita harus bilang, Tuhan, hidupku sudah dimerdekakan olehmu. Saya mau hidup untukmu dengan penuh ketaatan, dengan surrender. Surrender itu apa? Penyerahan. Ingat loh, Tuhan itu gak bisa bekerja dalam hidup kita kalau kita berserah. Dia bukan pribadi yang paksa-paksa kita. Paling dia tegur dengan keras. Tapi dia tidak akan memaksa kita sampai kita katakan, welcome di seluruh kamar hidupku, di kamar hidupku, di ruang tamuku, di ruang makanku, di dapurku, dalam hal keuangan, di dalam hal yang
private itu Tuhan, saya akan melakukan bahwa saya sadar bahwa Engkau mengasihi saya dan saya mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Ya, maka kita semua hari ini pulang di dalam kemenangan. Amin. Kita katakan amin. Angkat tangan dulu. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, Tuhan, angkat tangan begini, tanda kita berserah. Tuhan, aku berserah.